Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى مشايخنا وسادتنا معلمين ووالدنا وعلمائنا وخصوصا المؤلف هذا الكتاب ومشايخ وصلهم وفريهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah hadratal muhtaramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah yang dikarang Sayyidil Habib Ali bin Hasan Bahrun, yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang baru tentang silaturrahimi, yang pada kesempatan yang lalu kita masih membahas tentang bagaimana berbuat baik kepada sesama muslim dan larangan untuk menimbulkan mudarat kepada mereka, wa na'udzubillah, apalagi sampai menghilangkan nyawa seorang mukmin. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bab tentang silaturrahim, bab tentang menyambung kasih sayang. Silaturrahimi itu terdiri dari dua kata, silatun dan rahimun. Kemudian dua kata ini menjadi tarkib idhafi. Jadi kata majmuk yang awalnya silatun dan rahimun digabung menjadi silaturrahimi. Ahlan wa sahlan ustadzna. Jazakumullah khair. Kemudian dua kata ini menjadi satu istilah khusus yang kemudian istilah ini masyhur di dalam agama Islam. Sampai-sampai kemudian istilah ini pun diadopsi, dimasukkan dalam bagian bahasa Indonesia. Kadang-kadang silaturrahim, kadang-kadang silaturrahmi. Mana yang benar? Benarlah kalau. Cuman yang paling jamak, yang paling umum itu kita akan membahasakannya dengan silaturrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan di awal-awal penciptaan alam semesta, maka silaturrahim ini dikatakan seperti ini. Ya Rabb, aku akan menyambung siapa yang, kata Allah, wahai silaturrahim, sambunglah siapa yang menyambungmu dan putuslah siapa yang putus denganmu. Maksudnya adalah siapa saja yang menyambung silaturrahim, maka dia akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya silaturahim ini sangat penting dan ini merupakan bagian dari aturan-aturan Islam, kesempurnaan Islam, iman, ihsannya seseorang. Salah satunya tergambar dengan bagaimana silaturahimnya. Silatun itu dari kata-kata, ada yang menyatakan dari kata-kata wasala yasilu, silatan, sampai, atau ada yang memaknakan ittasala yattasilu, bersambungan. Kemudian ada yang menyatakan salatun, silatun dari kata-kata salatun. Apapun makna dasarnya atau kata dasarnya,
tetap mengacu kepada bahwa silatun merupakan satu rangkaian yang penting dalam agama Islam. Rahimun mengacu kata rahim, kemudian dalam dialek kita menjadi rahim. Rahim itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang perempuan. Dari kata apa rahim atau rahim? Diambil dari kata rahmah. Dari kata-kata rahmatun, yang rahmatun terdiri awalnya asalnya dari 3 huruf ra, ha, mim, rahima, yarham. Maka dalam hadis musalsal awaliyah bil mahabbah maka dinyatakan seperti ini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bahwa orang yang punya kasih sayang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang berkasih sayang di muka bumi ini terhadap siapapun yang ada di muka bumi, maka Allah yang maha tinggi yang berkasih sayang akan mengasihi sayangi mereka. Maka dalam bab ini kita akan membahas silaturrahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay hadza bayanun aw hadza babun fi bayani silatirrahimi. Yang pertama, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga qati'un, orang yang memutus. Alhamdulillah, yahdikumullah yasfa'alakum. Kemudian ditafsirkan, dijelaskan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak masuk surga orang yang memutus. Memutus apa? Yakni memutus kasih sayang. Kemudian yang kedua, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat, maksudnya rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Kasih sayang Allah. La tanzilu ala qaumin, tidak turun kepada kaum, fihim qati'atu rahimin, yang di tengah-tengah mereka ada yang memutus silaturrahim. Fanzur, maka dikatakan oleh muallif hadzal kitab, oleh pengarang kitab ini, lihatlah oleh engkau, idza kanatir rahmatu la tanzilu ala qaumin bisababi kauni qati'ir rahim, apabila adalah rahmat itu tidak turun terhadap kaum dengan sebab ada pemutus silaturrahim di tengah mereka, fa kaifa yakunul halu ma'al qati'i nafsihi, maka bagaimana kondisi keadaannya terhadap pemutus silaturahim itu sendiri. Wa kaifa yakunu maqtullahi lahu wa qati'uhu iyyahu min kulli khair, dan bagaimanakah betapa besarnya maqtullah, yaitu murka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memutuskan atau dia memutuskan silaturahim dari segala kebaikan. Ikhwah dimuliakan Allah, dalam hadis ini tegas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun atau tidak turun kepada satu kaum yang di tengah-tengah mereka orang yang memutus silaturahim. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa menyatakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, takutlah kalian kepada Allah yang kalian meminta kepadanya, wal arham, dan takutlah kalian terhadap terhadap kasih sayang atau sambungan silaturahim itu, antaqta'uha, jangan sampai kalian memutusnya. Ayat yang pertama.
Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa bagaimana jikalau kalian itu Allah mudahkan kehidupanmu di muka bumi ini, bahwa dampak dari hal tersebut kalian akan melakukan membuat kerusakan di muka bumi dan kalian akan memutus silaturahim. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah, betapa ternyata silaturahim ini perintahnya kuat di dalam Al-Quran, pun larangannya juga sangat kuat di dalam Al-Quran. Maka berarti bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita harus menjaga silaturahim, menyambung tali kasih sayang yang memang harus disambung. Nah, sekarang kasih sayang itu, rahim itu siapa? Dikatakan bahwa yang masuk dalam kategori silaturahim itu ya terutama keluarga, orang paling dekat, orang tua, istri, anak, orang satu nasab, maksudnya satu darah, satu keluarga, itu yang paling utama untuk kita sambung. Juga silaturahim itu dimaknakan dengan tali kasih sayang, maka kita sambung terhadap siapapun yang ada di persekitaran kita. Maka ikhwan dimuliakan Allah, semestinya lah, seyogyanya lah kasih sayang itu bersambung di antara kita. Jazakallah. Terima kasih. Bahwa tali kasih sayang ini kalau kita sambung, maka orang tersebut akan disambungkan oleh Allah, kasih sayang Allah pada orang tersebut. Siapa saja? Ya siapa saja yang punya nilai rahmat, kemudian dia sambungkan tali kasih sayang, dengan ini akrab, dengan itu akrab, dengan situ baik, dengan ini baik, dengan A baik, dengan fulan bin baik, dengan fulan bin fulan baik, maka itu namanya orang bersilaturahim. Orang yang memutus silaturahim itu artinya bahwa ada di antara mereka itu yang dia putus silaturahim, tak bertegur sapa, tak sebaikan. Kemudian semestinya keluarga itu ditegur, disapa, dibaktikan dia dirinya pada mereka, kemudian dia memutusnya, tak bertegur, tak bersapa, bahkan pecah kongsi, bahkan misalnya dulur dengan dulur kemudian tak sebaikan, ini namanya pemutus silaturahim. Di tengah kaum itu ternyata ada pemutus tali silaturahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah tak turun di tengah kaum-kaum tersebut. Bayangkan ya ikhwan, di antara kita ni kadang banyak takut nian dengan hadis tentang riba. Di antara kita banyak nian takut hadis tentang pelaku zina wal iyadu billah. Dengan alasan orang kalau melakukan zina maka akan terputus rahmat Allah, tak akan turun kepada berapa puluh rumah di situ. Kemudian kita takut dengan orang yang meninggalkan solat Jumat misalnya, kemudian meninggalkan kebaikan-kebaikan yang lain. Atau kita takut bahwa ada orang yang kemudian di situ mabuk-mabukan satu kaum, takut tak turun rahmat Allah. Tapi tahukah kita, ada perkara yang kadang kita anggap remeh dan itu ternyata lebih dulu paling cepat untuk bahwa menjadi penyebab silaturahim, rahmat Allah tak turun. Itu adalah ketika orang memutuskan tali kasih sayang di antara mereka. Maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan sesungguhnya ada satu kaum yang kaum tersebut berharapnya rahmat Allah, menantikan rahmat Allah, menunggukan rahmat Allah turun kepada mereka, tapi ternyata rahmat yang ditunggu-tunggu itu tak turun. Kenapa? Ternyata dalam komunitas mereka ada satu pemutus tali silaturahim. Satu saja yang melakukan memutus tali silaturahim, maka satu komunitas, satu tempat tersebut Allah tak turunkan rahmat pada mereka. Bagaimana kalau pelakunya banyak di satu tempat? Dan bagaimana kalau ternyata kaumnya saja, komunitasnya saja itu kena dampaknya? Bagaimana dengan pemutus tali silaturahim itu sendiri? Memutus kasih sayang itu sendiri. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah,
maka pantas bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan termasuk perbuatan yang paling hebat, jihad yang paling luar biasa, akhlak yang paling mulia itu adalah apa? Engkau menyambungkan tali kasih sayang terhadap orang yang memutusnya daripadamu. Berteman. Kemudian tiba-tiba dengan alasan yang tak logis, tak masuk akal, tak dibenarkan, tak dibenarkan syariat, maka fulan bin fulan teman kita akrab kita ini menjauh. Bukan sekadar menjauh, habis itu jadi musuh. Habis itu sudah tak bertegur sapa lagi, maka itu namanya putus tali kasih sayang. Ketika ikhwan ini dimuliakan Allah, kita yang mengaku misalnya ingin dekat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi ternyata terhadap fulan bin fulan kita tak baku tegur, kita tak senyum, kemudian tak akrab dengan mereka, tak menyambung tali kasih sayang. Apanya bedanya kita dengan para pemutus kasih sayang lain? Maka berarti orang yang memutus kasih sayang, siapapun dia menjadi penyebab rahmat Allah tak turun di kampung tersebut. Maka berarti jikalau ada di tengah kampung tersebut orang yang memutuskan tali silaturahim, bagaimana dengan sang pemutus silaturahim itu sendiri? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah diselamatkan dari kesalahan dan dosa ini. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, wurida disebutkan qati'ur rahimi mal'unun walau mata fi jawfil ka'bati aw ma hadha ma'nahu. Orang yang memutuskan silaturahim itu mal'unun, dia terlaknat, dia dilaknat. Tentunya kalau bahasa dilaknat, yang melaknatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutus tali silaturahim, tali kasih sayang itu, maka dia terlaknat atau dilaknat Allah walau mata fi jawfil Ka'bah, sekalipun dia matinya di dalam Ka'bah itu sendiri. Ka'bah, tak semua orang 1 juta belum tentu satu bisa masuk Ka'bah. 1 tahun mungkin baru sekian orang saja diizinkan masuk Ka'bah. Ini artinya kemuliaan yang sangat besar. Tapi tiba-tiba ada orang sekalipun dia mati di dalam Ka'bah, artinya luar biasa istimewanya ini orang, tapi ternyata dia pemutus tali silaturahim, maka dia tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran bagi kita ya ikhwan, satu, bahwa betapa umat ini tidak akan kuat, tidak akan besar kecuali terjalin kasih sayang di antara mereka. Bahasa kitanya umat ini kalau nak besar kompak dulu. Kalau kompak, kalau saling kasih sayang, maka baru setelah itu akan kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Kita bisa mencapai hal-hal yang hebat. Sekarang bagaimana mau menjadi misalnya Indonesia yang gemilang, sementara rakyatnya itu bahkan mereka bermusuhan satu sama lain, tidak baku tegur, kemudian mereka putus kasih sayang, bahkan na'udzubillah, bahkan sampai tawuran misalnya. Mak mana rahmat Allah nak turun? Yang ini bukan hanya putus silaturahim, bahkan perang secara fisik kepada saudaranya sesama muslim. Maka ini ya ikhwan dimuliakan Allah, jauh panggang daripada api kalau mengharap rahmat Allah, tapi ternyata kita sendiri menjadi pelaku pemutus kasih sayang. Maka sekalipun dia mati di dalam Ka'bah, tapi dia memutus tali silaturahim, percuma dalam riwayat tersebut. Mana yang kedua, dari ungkapan ini dalam hadis ini dinyatakan bahwa siapapun yang memutus tali kasih sayang, sekalipun dia hidup atau mati di dalam Ka'bah tetap akan terlaknat. Maknanya adalah kapanpun, kemudian dimanapun, bagaimanapun ketika kita meninggal, yang penting dalam kebaikan. Ada orang meninggal, misalnya bapak-bapak, meninggalnya misalnya di rumah ibadah tetangga lain, rumah ibadah tetangga lain. Tapi ternyata ini orang memang tak katik nian gawe di kampung, itulah pencariannya, nyari, ngobongi kawan, tolong jadikan aku gawe, terus tak katik. Ternyata ada tukang rumput yang ada menjaga rumah ibadah orang lain.
kemudian dia eksiden, kecelakaan gara-gara kerjaan itu misalnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dia meninggal dalam kondisi untuk menghidupi anak istrinya. Secara zahirnya kadang-kadang orang melihat, oh dia mati. Hati-hati ya ikhwan, bahwa orang itu tidak lihat bagaimana zahirnya, tapi lihat bagaimana motivasinya dan caranya dalam dia melakukan kebaikan. Yang kedua, ada orang berangkat ke negara yang bahkan tak kenal Islam sama sekali, bekerja di sana, entah jadi ART kah, jadi pembantu kah, entah jadi sopir kah. Yang jadi sopir di negara yang tidak Islam, bosnya tidak Islam, perusahaannya tidak Islam, kemudian dia berangkat mencari nafkah yang halal dengan disiplin, dengan baik, tabrakan, meninggal di tempat, ya baik. Jangan lihat di negara kafirnya. Maka ini kita harus melihatnya dengan mata yang lebih terbuka lagi. Maka berarti, tapi kadang-kadang ada orang yang matinya mungkin masih dalam kondisi mungkin pakai jubah, disangka orang baik, tapi ternyata kesudahannya dia punya dosa yang besar, salah satunya memutus tali silaturahim. Mau dia mati dalam Ka'bah sekalipun, maka Allah tetap tak rahmat pada orang tersebut, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tugas kita ini berarti nak jaga benar-benar bagaimana hati, bagaimana amal, bagaimana perkataan dan perbuatan, sehingga jangan sampai dengan asbab itu silaturahim di antara kita menjadi terputus. Kemudian selanjutnya, takallama al-Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu fi qati'atir rahimi, bahwa Imam al-Haddad itu berbicara tentang orang yang memutus silaturahim. Faqala, maka beliau menyatakan, idza aradallahu bi amri'in bimri'in su'an sallata alaihi qati'atar rahimi, fa inda dzalika yusri'u ilaihi adh-dhahab wad-damar wal halak, wa qad wurida sil rahimaka wa in quti'at. Imam al-Haddad, ini dalam kitab Tathbitul Fuad, Imam al-Haddad sahibir ratib menyatakan seperti ini, bahwa tentang orang yang memutuskan tali silaturahim, beliau menyatakan, kata Imam al-Haddad, Allah kalau sudah benci sama seseorang, Allah kalau sudah tak ridha pada seseorang, Allah kalau sudah menginginkan keburukan pada seseorang, apa cara Allah? Cara Allah ini orang, bapak-bapak, diarahkan untuk putus silaturahim. Kalau dia sudah putus silaturahim, maka akan banyak kehancuran, keburukan, kemafsadatan, kemudaratan yang dia lakukan. Contoh mana? Orang kalau sudah putus silaturahim, putus kasih sayang dengan saudaranya, satu, kan dalam Islam tidak halal bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk meninggalkan saudaranya sebanyak berapa malam? 3 malam. Kalau sudah putus silaturahim, bukan 3 malam, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak bertegur sapa, tak sebaikan, itu sudah keburukan, numpuk dosa. Satu. Yang kedua, orang kalau sudah putus silaturahim, maka yang ada adalah suudzon, yang ada adalah dendam, yang ada adalah kemarahan, yang ada adalah kata-kata mencaci. Dendam, marah, suudzon, dengki, kata mencaci, bagus tak? Tak bagus. 5 hal ini terhadap yang orang melakukan memutuskan tali silaturahim, dan sudah seperti itu bertumpuk lagi kesalahan dan dosanya. Orang memutus silaturahim yang mestinya dia bisa melakukan kebaikan bersama, akhirnya gara-gara silaturahimnya putus, dia menyebabkan silaturahim pun putus di dalam untuk orang lain. Ana misalnya waliyadzubillah putus silaturahim dengan Ustaz Jamal, na'udzubillah, sekedar contoh. Kalau ana ini dendaman, tidak sekedar ana dengan beliau, ada harim, dah usah tegurkan harim Ustaz Jamal, memutus silaturahim, ngajak orang lain putus.
Anak ada anak walad sekelas, dia ada biar misalnya. Beliau punya walad sama sekelas bermain. Tak usah bermain, sudah mengarahkan orang lain untuk memutus silaturahim. Sudahlah satu dosa, ditambah 5 hal yang saya sebutkan tadi, ditambah dia menjadi penyebab terputusnya tali kasih sayang lagi. Maka ikhwan dimuliakan Allah. Dan kalau sudah seperti itu, kata Imam Al-Haddad, maka ini orang semakin rusak. Ini orang ini semakin madarat kehidupannya. Hari-harinya hanya dipenuhi oleh dendam. Hari-harinya ucapannya hanya diisi dengan caci maki saja. Hatinya hari-hari hanya berisikan suudzon, berisikan makar-makar, berisikan doa-doa yang tak baik. Mogalah celaka, mogalah sakit, mogalah rumah kemalingan. Dak kata yang bagus doa itu. Maka berarti kata Imam Al-Haddad, salah satu tanda orang tak senang kepada hamba, dia diizinkan Allah, dibiarkan Allah untuk memutus tali kasih sayang. Dan kalau sudah putus tali kasih sayang, maka semakin rusaklah orang ini. Dan kalau sudah semakin rusak, bertumpuk kesalahan, dan Allah menunggunya di akhirat dengan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka oleh karena itulah ada satu hadis menyatakan, sil rahimaka wa in quti'at, sambunglah tali kasih sayangmu sekalipun itu diputuskan darimu. Itu datang kemisan. Cuman karena kita ini kan kasta sudra, rakyat jelata. Dak kate kasta, maksudnya itu sekedar perumpamaan be. Hidup tanaru tak berduit. Hidup di masyarakat jadi cemoohan. Kalau kita datang sama wong rumah datang, kalau hajatan disuruh cuci piring. Bukannya butamu disuruh cuci piring. Kalau datang orang senge bae. Nah, seperti itu. Kita lah datang baik-baik. Assalamualaikum. Dijawab pun tidak salam. Apa kabar? Namanya kita nak nyambung tali silaturahim dengan dulur. Cuma karena beda dia soge kita tak soge misalnya, maka melengos pun tidak, ngingok kita pun tidak. Maka kata Rasulullah bahwa engkau sedang berjihad, sebaik-baik jihad salah satunya ketika engkau menyambungkan tali kasih sayang kepada orang yang bahkan melihatmu saja tak sudi. Orang yang sudah benci sama kita, kita sambung tali kasih sayang, kita bersilaturahim pada orang tersebut, maka pahalanya sangat besar. Ngapo? Al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa balasan daripada Allah sesuai dengan tingkat kesulitan. Di mana kesulitannya? Kesulitan itu terletak di ego kita. Ketika kita mampu mengalahkan ego kita, bukan dendam yang kita tumpuk, tapi yang kita pelihara adalah rasa maaf dan memahami orang tersebut, kita maafkan. Berselang berapa tahun, fulan bin fulan yang kita silaturahim yang sombong kita itu ternyata sakit terkapar. Yang lain tidak datang, ternyata kita yang datang, Masya Allah, itu berlipat-lipat lagi pahalanya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, di mana terdapat pahala yang besar, terdapat pada perlakuan yang susahnya ego kita untuk ditundukkan saat itu. Maka kalau ego kita susah ditundukkan saat itu, di situ tersimpan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah menyambung tali kasih sayang terhadap orang yang memutus tali kasih sayang itu kepada kita. Nah, ini penting. Kemudian selanjutnya diriwayatkan bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan ada seorang fulan bin fulan yang dia ini berangkat haji. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk haji, Allah hadirkan kita ke Mekah Madinah, amin Allahumma amin. Ini orang kemudian meninggalkan, sebelum berangkat dia meninggalkan semacam uang cash gitu, uang dinar sebanyak 1000 dinar. Dititipkanlah sama, kalau saya punya teman udah David, atau saya punya teman ini Kanda Busroni dari Senuro, Masya Allah. Maka tolong Pak Bus, saya titip ya berapa, 0,5 M
Tidak tanggung, 1000 dinar itu banyak duitnya. Nah, ketika 1000 dinar ini dititipkan, berangkat haji, pas balik ternyata lah meninggal. Ya, saya titipkan itu. Sementara anak istrinya tak tahu. Berangkatlah saya ke kota Mekah, meminta pendapat, minta apa? Minta nasihat kepada para ulama Mekah. Ya masyayikhna, tolong ana ini al-fakir ada kasus. Apa kasusnya? Ana pernah nitip duit kepada fulan bin fulan sebanyak 1000 dinar. Ketika al-fakir selesai haji nak diambil, ternyata dia sudah innalillah. Sementara tak tanya istri dan anaknya, anak istrinya tak tahu. Apa isyarat dari ulama Mekah? Berangkatlah engkau ke sumur Zam-Zam. Malam hari, daluari dan sepi-sepi itu ucapkan salam, panggil fulan bin fulan. Hei fulan bin fulan, kalau dia min ashabil iman, kalau ia termasuk orang yang mati husnul khatimah, dia akan langsung menyautmu karena dia sedang berada pada satu taman daripada taman surga. Tanyailah dia. Panggil assalamualaikum fulan bin fulan Pak Bus. Bukan doakan Pak Bus, orang ini mati bukan. Tapi assalamualaikum. Tak dijawab. Astagfirullah, tak dijawab. Berdetak dia, jangan-jangan bahasa kita. Berangkatlah lagi menemui para masyayikh itu. Ya masyayikhna, aku sudah ke Bi'ru Zamzam. Malam-malam sudah aku panggil, tak menyaut. Ya Allah, innalillah, kata para ulama. Kalau mau itu ente berangkat ke Yaman. Di Yaman itu ada satu sumur namanya Barhut. Barhut ini adalah lubang dari lubang Jahannam. Dan itu merupakan isyarah bahwa orang kalau sudah di situ maka dia masuk dalam kategori orang mendapatkan siksa Allah. Maka panggillah dia dengan namanya, nanti ruhnya akan menjawab, tanyailah dia. Berangkat dari situ, berangkat ke Yaman, ketemu dengan sumur Barhut. Fulan bin fulan, yo katanya, nyaut. Astagfirullah. Nak nanya, mana duitku kemarin 1000 dinar aku titipkan? Duitmu yang 1000 dinar itu aku simpankan, aku tanamkan di satu tempat karena aku tak percaya dengan anak dan istriku. Carilah di situ, niscaya kau akan temukan. Baik, terima kasih katanya. Kemudian apa? Dikatakan seperti ini. Kemudian orang yang saya menitipkan aku bertanya, kau ni ngapo sampai di sini? Kenapa engkau mendapatkan siksa Allah? Sementara aku tahu, sepengetahuanku kau orang baik. Dijawab oleh dia, ruhnya diizinkan Allah menjawab. Aku memang mungkin dikira orang baik, tapi aku punya dulur. Dulurku ini entah ayu atau adek betino, sakit-sakitan, peset, bahasa kita miskin, fakir, melarat. Aku tak pernah tegur dia karena malu. Aku tak pernah punya kasih sayang pada dia, dan aku tak pernah pedulikan nasibnya. Putus tali kasih sayang. Padahal dulur dewa ini, putus tali kasih sayang. Dan gara-gara itulah Allah menghukumku. Ya ikhwan, Masya Allah, kurang amanah makmano 1000 dinar. 1 dinar itu 4, anggaplah 4/4 atau 4,5 gram emas murni misalnya. Sekarang ini anggaplah 5 juta, dikalikan 1000, 5 miliar duit itu dititipkan. Dan dia saking amanahnya, dia tanam, dia simpan di tempat karena dia tak yakin terhadap anak maupun istrinya. Maka pun disimpan, itu artinya ini orang amanah nih ya ikhwan, ini orang amanah, orang baik. Tapi ternyata kebaikan yang luar biasa ini ternyata tak mampu menutupi kesalahan besarnya. Apa kesalahan besarnya? Dia dak ngagui dulur betinonyo. Dia tidak peduli dengan saudaranya, yang saudara ini merupakan satu tali pusar ya ikhwan, bahasa gitu. Satu rahim dengan saudarinya, yang miskin, yang papa, yang jelata, yang fakir, tak dipedulikan bertahun-tahun sampai dia mati dalam kondisi tak tersambung tali silaturahim. Maka orang seperti ini katanya, maka aku mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang kulakukan ini. Maka berarti ini usikum manafsi bitaqwallah. Nasihat untuk al-faqir, nasihat untuk al-faqir, nasihat untuk al-faqir dan kita galo-galo, bahwa betapa penting silaturahim, terutama dulur yang paling parah, mamang, bibi, sepupu.
orang tua, tidak usah disebutkan lagi ikhwan. Kalau dulur baik kita wajib silaturahim, kalau mamang be wajib silaturahim, mak mano dengan orang tua itu di atas segalanya. Tapi naudzubillah di akhir zaman kita ditontonkan dengan kisah-kisah yang sangat tidak islami, tidak bagus. Ada anak mengkasuskan ibunya, anak mengkasuskan ayahnya, anak menuntut orang tuanya, ada anak memukul orang tuanya, naudzubillah. Putus tali kasih sayang, rahmat Allah putus dari orang tersebut. Maka dinyatakan seperti itu. Kemudian selanjutnya, qala al-Qurtubi rahimahullah, berkata Imam al-Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi ini bapak-bapak, kita akan temukan ada satu kitab tafsir termasuk andalan umat Islam namanya Tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi itu orang Qurtubah. Qurtubah itu kalau bahasa sekarangnya atau Eropanya Cordova. Cordova itu di mana? Di Spanyol, di Asbania, di Spanyol. Maka di situ zaman itu ada dalam penggalan sejarah Islam pernah berjaya di Spanyol, menaklukkan Sisilia, menaklukkan Spanyol. Kemudian terdapat universitas yang besar, yang hebat di sana. Yang kalau zaman sekarang kan orang akan bangga, lulusan mana budak itu? Harvard University. Wah, hebatnya. Mana? Columbia University. Tamatan mana? Sorbonne, Prancis. Alangkah kerennya. Zaman itu tak berlaku. Yang berlaku dari mana? Dari Andalus, dari Cordova. Oh, orang merasa bangga sekali bisa lulus di Universitas Islam saat itu. Nah, Imam Qurtubi itu kemudian beliau menyatakan ar-rahimul lati tusalu ammatun wa khassah. Silaturahim itu disambung ada dua macam. Ada ammah, ada silaturahim untuk orang umum, ada silaturahim khassah untuk orang-orang khusus. Fal ammatu rahimuddini. Adapun silaturahim yang umum itu adalah rahimuddin, orang menyambungkan tali kasih sayang karena satu agama, karena satu akidah, karena saudara seiman. Maka kata Imam Qurtubi, wa tajibu muwasalatuha bitawadudi wat tanasuhi wal adli wal insaf wal qiyami bil huquqil wajibatil muswal mustahabbah. Kata beliau, maka karena ini orang silaturahim terhadap yang umum satu akidah, maka wajib menyambung silaturahim itu dengan apa? Dengan kasih sayang, saling memberikan nasihat, dengan adil, dengan insaf juga adil, dan kemudian dengan memenuhi hak-hak yang wajib maupun yang sunnah untuk orang tersebut. Kita punya dulur, salah satu wujud tali kasih sayang kepada dulur kita yang sesama akidah, kita membangun iklim saling memberikan nasihat. Karena di zaman sekarang satu dari sekian banyak kerugian orang dalam beragama yang ditinggalkan ketika nasihat sudah tak digubris lagi. Ketika nasihat, bahkan nasihat pun orang sudah tidak punya keinginan untuk menasihati orang lain. Ini umat sudah parah ya ikhwan. Kalau kita sudah tidak punya keinginan untuk menasihati saudara kita, berarti kita sudah terjangkit penyakit anani. Apa anani? Penyakit egois. Lolo, gue, nganga, aku. Kalau sudah seperti itu, mau bahagia kamu aku tak urus, mau kamu sengsara kamu bukan temanku, naudzubillah. Mau kamu masuk mendapatkan rahmat Allah, syukur, tak masuk aku tak peduli, naudzubillah. Itu sudah tidak ada lagi kepedulian namanya. Karena kenapa? Orang kalau memberikan nasihat itu berarti dia punya kepedulian kepada saudaranya. Oi lur, kau tadi kujingok sholat ngapo? Kau kan pakai kaos. Kaosmu itu singkatnya ndak pakai baju dalam. Sebarisan dengan pusar ini, maka di situ di belakangnya terbuka. Itu aurat, berarti sholatmu batal.
yang diberikan nasihat, ya Allah, iya kah? Mau kasih banyak. Kemudian dia pakai baju benar-benar, pakai baju yang menutup auratnya, dipastikan tak terbuka auratnya. Terima kasih Lur, sudah nasihati. Itu satu. Atau ada yang berikan nasihat, baru pergi, yang penting aku sudah sholat, bukan urusan kau, itu urusan aku itu. Nak terima tak tidak, yang penting aku sudah sholat. Ada yang itu. Atau ada yang bahkan ketika saudaranya salah, keliru, dia tak peduli lagi. Entah alasannya malu, entah alasannya semon segan, entah alasannya memang dia sudah tak pengen kenal lagi, sudah tak peduli lagi. Nah, ini yang parah. Ikhwan dimuliakan Allah, tanda iman itu kuat dalam diri seseorang, dia tidak ingin satu kesalahan, keburukan, kemungkaran, kerugian terjadi dialami saudaranya. Rugi tak? Ya rugi. Ada solat ternyata secara syariat tak diterima Allah, gara-gara bajunya sengkat sampai ke jingok pusarnya, atau pusarnya ketutup, belakangnya ke jingok yang barisan dengan pusar itu. Ya aurat juga toh, aurat. Maka ketika dia memberikan nasihat, mengingatkan, itu tanda kepedulian kepada sesama. Maka tolong jangan remehkan nasihat. Jangan anggap nasihat tak penting. Kalau ada yang tak bagus, kalau ada yang tak patut, ada yang kurang bagus, kurang patut, temui, berikan nasihat. Tapi tentunya pun ada ilmunya. Salah satunya ilmunya itu nasihat, kata Imam Syafi'i, khususi kepada mereka, berdua-duaan saja. Jangan sampai di tengah orang banyak, ditakutkan perasaannya kalau ditegur di tengah orang banyak, ditakutkan dia merasa dipermalukan nantinya. Tegur baik-baik, bila perlu sekarang musim ya, izin Pak, boleh dah aku nyampaikan ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Itu kan dengan bahasa-bahasa yang santun. Bukan kalau salah, Pak kamu tadi salah, nulisnya di grup. Atau ketika salah diingatkan di depan orang banyak, takut mungkin di situ ada harimnya, ada keluarganya, ada anaknya, merasa hilang wibawa. Bahkan kalau sudah seperti itu, jangankan nasihat, ngomong apa baik kita sudah tak akan didengar lagi. Kenapa? Karena dia sudah merasa dijebak atau dipermalukan. Maka itu merupakan adab-adab nasihat. Maka kata beliau, selain nasihat itu apa? Kita mampu berlaku adil terhadap orang tersebut. Bahwa misalnya kalau ada saya nih ketua RT, bapak-bapak di satu RT dengan saya Al-Fakir, tapi karena aku ini pernah kesala dengan Amir Utsman Hassan, mudah-mudahan Allah sehat walafiatkan beliau, sudahlah, tidak masuk dalam kategori orang yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal beliau berhak misalnya, itu kan namanya tidak adil. Walaupun tidak agam, walaupun keles, tapi ketika Al-Fakir kemudian memberikan nasihat, memberikan hak beliau, dia masuk. Sekalipun kami punya masalah, itu yang lain. Tapi sekarang permasalahannya adalah, saya adalah orang yang diberikan amanah, kemudian beliau orang yang berhak, maka digabungkan itu, jadilah itu kebaikan. Berarti orang yang berlaku adil kepada saudaranya, sekalipun ternyata dia mungkin lagi mangkel, lagi kesel, itu bagian dari menyambung silaturahim secara umum. Maka berarti ya ikhwan, apapun kondisi kita, tolong jangan lupakan kepedulian kepada sesama. Dan salah satu bentuk kepedulian itu, salah satunya dengan memberikan nasihat manakala dia perlu diberikan nasihat, memberikan bantuan manakala dia perlu bantuan baik secara ekonomi maupun yang lain. Maka orang yang memberikan bantuan entah ekonomi, entah memberikan bantuan jasa, entah memberikan bantuan secara finansial misalnya, atau memberikan bantuan berupa nasihat, maka ini orang termasuk kategori orang yang menyambung silaturahim. Dan orang-orang seperti ini akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah.
Mari kita sama-sama tutup dengan baca doa khitamul majlis. Ya Rabbana i'tarafna bi annana naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir lidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kullu dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tashis suhbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.